Halo teman-teman anime lovers, selamat datang di channel Yuzuru Anime, di mana kita akan membahas hal-hal menarik seputar anime, manga, dan lain-lain. Episode 67 Attack on Titan telah rilis. Episode ini salah satu episode yang paling menguras emosi. Perasaan sedih, benci, marah, campur aduk pada episode ini. Oke, tanpa lama-lama lagi, berikut pembahasan episode 67 Attack on Titan. Let's go! Episode 67 ini diberi judul Peluru Pembunuh. Pada episode ini diawali dengan adegan Reiner yang bangkit dengan wujud armor titannya dan siap untuk menghadapi Attack Titan. Di sini Attack Titan dengan pengerasannya berhasil memukul armor titan terlebih dulu hingga terpental. Eren yang hanya fokus menyerang armor titan tanpa disadari ternyata tujuan Reiner sebenarnya bukan untuk melawan Attack Titan, tapi untuk menyelamatkan Jauh Titan Porco Galliard dari tangan Eren. Eren yang menyadari kekuatan titannya yang sudah sampai batas, memutuskan menyudahi pertempuran dan memilih mundur dengan dibantu Mikasa menggunakan 3D manuver menuju ke pesawat udara. Reiner yang dari awal tidak ada niatan bertarung, akhirnya tumbang. Pasukan Survey Corps juga ikut mundur dan siap untuk pulang ke Pulau Paradis dengan pesawat udara yang telah disiapkan. Dendam Gabi yang tak terbendung kepada Eren Yeager dan pasukan Survey Corps memutuskan mengejar pesawat udara itu. Falco yang mengetahui hal itu lalu mengejar Gabi dan berniat menghentikan tindakan Gabi. Eren dan Mikasa yang telah sampai di pintu pesawat, mereka disambut oleh Armin. Lalu Armin mengulurkan tangannya ke Eren. Tapi di sini tatapan mereka, baik itu Eren, Armin, dan Mikasa, tidak seperti dulu lagi. Mereka terdiam tanpa sepatah kata pun. Lalu Eren yang baru saja masuk ke pesawat, tiba-tiba wajah Eren ditendang Kapten Levi. Di sini alasan Levi menendang Eren karena Eren yang bertindak di luar rencana Survey Corps. Awalnya Mikasa terlihat marah karena Eren ditendang Kapten Levi. Tapi Mikasa dihentikan Armin, dan Mikasa pun sadar kalau itu semua memang salah Eren. Karena tindakan Eren yang menyimpang, yang akhirnya Eren pun harus ditahan. Berlanjut dengan Jan yang menyuruh beberapa pasukan Survey Corps yang masih berjaga di luar pesawat agar segera masuk ke pesawat. Lalu Pak Lobov selaku wakil komandan penyerangan ini dengan senang hati menyuruh Jan masuk terlebih dulu dan Pak Lobov sendiri yang akan menjaga pesawat. Jan yang masuk ke pesawat disambut Sasha dan Connie. Jan mendapat kabar dari Sasha bahwa pasukan yang gugur sekarang ada 6 orang. Lalu Flots membakar semangat pasukan Survey Corps yang lain dengan mengatakan bahwa pengorbanan mereka tidak sia-sia karena ini merupakan kemenangan pertama kerajaan Eldia yang baru. Lalu Connie memeluk Jan dan Sasha sembari mengatakan yang terpenting kita sudah selamat. Dari scene ini kita juga tahu sendiri bahwa Connie, Jan, dan Sasha merupakan teman akrab sejak menjadi Kadet 104. Sementara itu, Falco yang akhirnya berhasil menghentikan Gabi lalu melarang Gabi agar tidak mengejar pesawat udara itu. Tapi Gabi tetap saja keras kepala karena masih tidak terima dengan kematian orang-orang terdekatnya. Lalu di sini kita diberitahu alasan Gabi yang berusaha menjadi pejuang, yang tak lain karena agar kaum Eldia Marley dapat diakui dunia. Falco yang mengetahui alasan Eren menyerang Liberio, serentak mengatakan ke Gabi bahwa itu semua karena kampung halaman Eren dulu juga pernah diserang Marley. Namun Gabi tak percaya dengan apa yang dikatakan Falco, karena Gabi juga tidak melihatnya secara langsung. Apakah Marley benar-benar pernah menyerang kampung halaman Eren Yeager? Gabi yang masih bertekad mengejar pesawat udara tersebut, berhasil menembak Pak Lobov hingga terjatuh. Melihat tali manuver 3D milik Pak Lobov yang masih menyangkut di pesawat itu, Gabi berniat menyusup ke pesawat, lalu menitipkan salam ke Falco untuk keluarga Gabi, bahwa Gabi akan bertarung hingga akhir. Falco yang teringat perkataan Reiner untuk melindungi Gabi, akhirnya memutuskan untuk ikut Gabi menyusup ke pesawat.
Dari belakang mereka, ada Cold Chris yang mengejar Falco dan Gabi, namun ternyata tak sempat. Saat di dalam pesawat, para pasukan Survey Corps sedang merayakan kemenangan mereka. Tapi dari arah pintu masuk pesawat, Sasha seperti mendengar sesuatu. Dan tiba-tiba dari belakang pasukan Survey Corps muncul sesosok bocah yang membawa senapan. Yang tak lain adalah Gabi. Gabi menembak secara acak, dan naasnya yang tertembak adalah Sasha Blaus. Seketika Sasha langsung tergeletak di lantai pesawat. Melihat satu yang sudah tumbang, Gabi pun berniat menembak lagi. Begitu juga Jan yang akan menembak ke arah Gabi. Tapi tembakan Gabi pun meleset karena dihalangi Falco. Sehingga tembakan Jan ikut meleset karena Falco yang menghalangi Gabi. Lalu pasukan Survey Corps yang berada di lokasi menghampiri Gabi dan Falco, lalu menghajar mereka habis-habisan. Di sini, perasaan para fans Sasha akhirnya telah diwakilkan oleh studio MAPPA. Kita diperlihatkan dengan jelas adegan Gabi dan Falco yang dipukul dan ditendang, yang sebenarnya dalam versi manga tidak ditampakkan dengan jelas. Tapi di sini yang kasihan itu Falco. Falco yang tak melakukan apa-apa, kena keroyokan oleh pasukan Survey Corps. Yang sabar ya nak. Dengan keadaan sekarat, Sasha mengigau. Apa sudah waktunya makan? Daging. Jan dan Connie yang panik meminta seseorang agar segera memperban luka Sasha agar pendarahannya cepat berhenti. Lalu Shin beralih ke Magat yang menemui Pig, yang kelihatannya Pig masih dalam kondisi regenerasi. Pig mengatakan ke Magat bahwa dia ingat prajurit yang menjebaknya dan Porco, bahwa prajurit itu adalah anggota pengintai armada Angkatan Laut yang 3 tahun lalu dikirim ke Pulau Paradis dan dinyatakan telah menghilang. Dan juga Pig menegaskan bahwa prajurit itu merupakan pengikut Zeke Yeager. Floats menyarankan Jan untuk melemparkan Gabi dan Falco dari pesawat. Gabi yang masih saja ngomel-ngomel tidak jelas, akhirnya dibawa Jan untuk menemui komandan mereka, yaitu Zeke Yeager. Yang ternyata, Zeke Yeager telah berkhianat dari Marley. Lalu Jan melaporkan bahwa bocah ini, dalam kurung Gabi, telah menembak Sasha, dan kondisi Sasha saat ini sangat kritis. Mendengar hal itu, Mikasa dan Armin langsung menghampiri Sasha. Hanji yang dari ruang kemudi akhirnya keluar dan menanyakan kepada Zeke, apakah sesuai rencana? Dan Zeke pun mengatakan ya, tapi ada beberapa yang salah perhitungan, seperti bebasnya Pig dan Porco, lalu Gabi dan Falco yang menyusup ke pesawat udara. Di sini kita juga diperlihatkan Zeke dan Levi yang masih tidak bisa akur satu sama lain. Lalu Eren menambahi bahwa untuk sementara Pulau Paradis masih aman, karena petinggi-petinggi Marley banyak yang tewas, dan juga armada angkatan laut mereka yang telah hancur. Tapi Hanji menegaskan bahwa tindakan mereka saat ini akan memicu kemarahan seluruh dunia untuk menyerang Pulau Paradis. Lalu karena tindakan Eren yang sembrono, menyebabkan hilangnya beberapa pasukan Survey Corps dan membuat hilangnya kepercayaan teman-temannya kepada Eren. Zeke yang tanpa bersalah mengatakan bahwa pengorbanan sangat dibutuhkan demi bangkitnya kekaisaran Eldia yang baru. Tiba-tiba, terdengar suara pintu yang dibuka Connie. Dengan raut wajah yang sedih, Connie mengabari bahwa Sasha telah meninggal. Jan, Hanji, dan Levi terlihat masih shock mendengar kabar itu. Begitu juga dengan Mikasa dan Armin yang meneteskan air matanya dan mencoba membangunkan Sasha, seakan tak percaya bahwa Sasha benar-benar meninggal. Lalu Eren bertanya ke Connie, apa kata terakhir Sasha? Connie menjawab, daging. Seketika Eren tertawa. Ia menertawakan dirinya sendiri, seakan dia tidak bisa berbuat apa-apa, dan kejadian ini adalah salah Eren. Sembari mengingat kejadian di season 1, saat Sasha mengambil daging. Lalu Jan menyalahkan Eren karena melibatkan pasukan Survey Corps dan berujung ke kematian Sasha. Selamat jalan
gadis kentang, aka Sasha Blaus. Oke, cukup sampai di sini untuk pembahasannya. Semoga pembahasan video kita kali ini bermanfaat. Jika ada saran pembahasan lain, silakan tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Mohon maaf kalau ada yang salah. Akhir kata, see you next time.